Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, fa insyaallah halaman 312 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup tentang keutamaan Asyura. Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasumil muharrama fa innahu syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akhirina." Artinya, apabila engkau ingin berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram, sebab ia adalah bulan Allah yang di dalamnya terdapat suatu hari di mana Allah mengaruniakan taubat pada suatu kaum dan juga akan memberikan taubat kepada kaum-kaum yang lain. Kan memang waktu di Ramadan tadi kita masih membahas puasa dan ternyata belum habis ya pembahasannya itu. Karena pelajaran ya akan kita teruskan. Nah, di sini disebut bahwa kalau ingin berpuasa di selain bulan Ramadan itu yang lebih afdal adalah disuruh berpuasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena di bulan itu terdapat suatu hari di mana Allah mengaruniakan taubat pada suatu kaum dan juga memberikan taubat kepada kaum-kaum yang lain. Artinya ada hari istimewa di bulan Muharram. Hari apa itu? Yaitu hari Asyura. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dan Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hari apakah ini sehingga kalian berpuasa?" Nah, mereka menjawab, ini adalah hari yang agung di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. Oleh karena itu, Nabi Musa juga melakukan puasa karena rasa syukur. Maka kami juga berpuasa pada hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Jika demikian, maka kami lebih berhak dan lebih layak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan para sahabatnya agar juga berpuasa. Nah, jadi kalau orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, karena dahulu Nabi Musa, kan Yahudi ini Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, seakan-akan begitu. Itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada kejaran Fir'aun. Lalu untuk mewujudkan rasa syukur, mereka berpuasa di hari Asyura tersebut. Nah, kata Rasulullah, kami lebih berhak sebenarnya untuk mempuasai hari Asyura itu. Makanya untuk membedakan antara orang Yahudi sama kita umat Islam, Rasulullah menambahi lagi dengan hari yang ke-9 ya. Maksudnya hari tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Nah, jadi Tasu'a tanggal 9, Asyura-nya tanggal 10. Kemudian lalu beliau Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan
dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyata. Artinya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Nah, di antara kemuliaannya adalah menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Ini kan kita bulan Syawal, sudah di ujung-ujung lah, ya. Ntar lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, dalam 2 bulanan lebih aja lagi kita akan memasuki bulan Muharram itu. Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan sumu at-tasi'a wal 'ashira wala tashabbahu bil yahudi. Artinya berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram, dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Jangan menyerupai, hanya mempuasainya di tanggal 10-nya saja, maksudnya begitu. Diriwayatkan juga tentang salah seorang ulama masa dahulu. Ia terlihat di dalam mimpi, lalu ditanyakan tentang keadaannya. Ia menjawab, karena aku berpuasa pada hari Asyura, maka dosa-dosaku selama 60 tahun telah diampuni. Nah, di antara fadilah keutamaan puasa di hari Asyura itu, ya, ternyata ulama yang masyhur dimimpikan dan ditanyakan keadaan beliau di alam barzakh, ya, di alam kubur. Nah, ternyata beliau menjawab, berkat berpuasa di hari Asyura, dosa-dosa beliau selama 60 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penyemangat bagi kita kalau memang Allah berikan kita umur panjang, ya, fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan ya kita diizinkan oleh Allah menemui hari Asyura nanti, ya, dan kita bisa memanfaatkannya dengan berpuasa. Kalau masih punya tanggungan qadha, ya tidak apa-apa diletakkan juga ngodoi puasa di hari Asyura tersebut. Gabung niat juga boleh menurut sebagian pendapat ulama. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk mengqadai puasa Ramadan yang telah lalu, sekaligus melaksanakan puasa sunnah di hari Asyura karena Allah Ta'ala. Ibaratnya kita masang niatnya begitu, jadi dapat dua-duanya. Nah, mudah-mudahan berkat itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Yafi'i dan Imam An-Nashiri radhiyallahu anhu menyatakan di dalam kitab Al-Idah bahwa di antara kenyataan dan keajaiban berkenaan dengan riwayat tentang hari Asyura ialah bahwa pada hari itu binatang-binatang liar dan berbisa berpuasa. Jadi binatang pun di saat itu berpuasa, disebutkan di sini begitu. Sebuah kisah dikisahkan dari Fatah bin Syahraf, wallahu alam nih kalau saya keliru baca harokat namanya, ya. Tulisannya begitu yang bisa saya tangkap, Fatah bin Syahraf. Ia mengatakan, dahulu aku suka memberi makan semut dengan roti setiap hari. Tetapi apabila tiba hari Asyura, semut itu tidak memakannya. Nah, jadi kayaknya cerita ini menguatkan penjelasan yang ada di atas, bahwa binatang itu berpuasa di hari Asyura. Makanya dilihat oleh siapa tadi? Fatah bin Syahraf. Beliau setiap hari punya kebiasaan memberi makan semut. Namun setelah dicek, kalau hari Asyura itu tidak mau makan semutnya. Ini artinya juga bisa menunjukkan bahwa bisa jadi di saat itu semut-semut berpuasa. Nah, cuma nantilah kita udah ngeceknya, ya.
Imam Abu Musa Al-Madini radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma asyura faka'annama shoma sanata wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatis sanati. Artinya, siapa yang berpuasa pada hari Asyura seolah-olah ia berpuasa 1 tahun, dan siapa yang bersedekah pada hari itu maka ia seperti bersedekah setahun penuh. Nah, ini kemuliaan hari Asyura. Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Artinya, siapa yang memberikan kemudahan sarana belanja dan lain-lain, ya, artinya dilebihkanlah di hari itu, ya, baik dalam segi lauk, jajanan atau sangu anak, ya, pokoknya kita seakan-akan mengungkapkan rasa gembira dengan kedatangan hari Asyura itu, lalu kita lebihkan dalam urusan belanja itu. Nah, saya ulangi, siapa yang memberikan kemudahan atau sarana belanja dan lain-lain kepada keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dalam sepanjang tahun itu. Nah, Allah memberikan kemudahan, makanya ada tausiah, ya, yang meluaskan keluarga di hari itu. Itu sudah menjadi kayak macam tradisi di wadah kita. Jadi agak, kalau ibarat lauk itu bermewah sedikit bagi yang mampu, alhamdulillah, ya. Kemudian lagi Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, kami sudah melakukan uji coba mengamalkan hadis ini selama 50 atau 60 tahun dan terbukti seperti demikian. Wah, jadi sudah diuji mujarab nih, ya, oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Nah, kemudian sebuah kisah lagi dikisahkan oleh Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu bahwa ia di kota Ar-Ray. Wallahu alam, ini bujur apa tidak saya menyebut kotanya, ya, tulisannya seperti itu, tidak ada harokat maksudnya. Apakah Ar-Ray atau Ar-Ray, wallahu alam, ya. Kata Imam Al-Yafi'i ini, ada seorang hakim yang kaya, lalu ada seorang fakir yang datang kepadanya pada hari Asyura. Si fakir berkata kepadanya, semoga Tuan Hakim dimuliakan oleh Allah. Aku adalah seorang fakir, miskin, ya, punya banyak keluarga. Aku datang kepada Tuan hendak meminta tolong melalui kemuliaan hari ini, kemuliaan hari Asyura. Kiranya berilah aku 10 kerat roti. Orang fakir ini minta supaya si hakim itu memberikan 10 potong roti kalau bahasa kita. 5 kerat daging, 5 potong daging, dan 2 dirham. Nah, duitnya tidak ada banyak dah, ya, yang dipintanya ini. Lalu hakim itu menjanjikan akan memenuhi permintaannya itu nanti pada waktu zuhur. Wah, dijanjikannya nih. Kalau mungkin kalau bahasa kita, nanti aku kasihlah waktu zuhur, ya. Kemudian si fakir itu datang kepadanya pada waktu zuhur, tetapi ia menjanjikannya pada waktu asar. Nah, ditundanya pula. Ini masih belum bisa nih, asar aja ya kalau bahasa kita. Asar nanti asar. Ketika si fakir itu datang lagi pada waktu asar, si hakim tidak memberinya sedikit pun permintaannya itu. Wah, ini hakimnya pemalar, ya. Hakimnya pemalar. Lalu si fakir pergi dengan hati kecewa.
Nah, berjanji bang tidak ditepati, pastilah kecewa dia. Di perjalanan pulang si fakir itu berpapasan atau bertemu dengan seorang Nasrani, non muslim bahasa gitu, yang sedang duduk di pintu rumahnya. Lalu ia berkata kepada Nasrani itu, melalui kemuliaan hari ini berilah aku sesuatu. Orang Nasrani itu berkata, hari apakah ini? Maka si fakir menjelaskan sebagian dari sifat-sifat keagungan hari ini, ya, hari Asyura tuh. Kemudian orang Nasrani itu berkata, sebutkanlah kebutuhan engkau, sebab engkau telah memohon melalui sesuatu yang mulia. Artinya berwasilah dengan kemuliaan hari Asyura. Maka si fakir menjelaskan kepadanya tentang roti, gandum, dan 2 dirham. Sama nih kayak yang dipinta sama si hakim tadi. Lalu orang Nasrani itu memberinya 10 bakul gandum. Wah, tidak tanggung-tanggung 10 bakul dikasihnya. 100 potong daging dan 20 dirham. Seraya berkata, ini untuk engkau dan untuk keluarga engkau, untuk setiap bulan seumur hidup engkau. Wah, tidak tanggung-tanggung ya. Jadi dijaminnya per bulan malah. Nah, seumur hidup sebagai penghormatanku kepada hari ini, ujar si Nasrani ini tadi. Kemudian si fakir itu pulang ke rumahnya. Ketika tiba tengah malam dan si hakim tidur, nah hakim yang pemula tadi itu, ia mendengar suara, angkatlah kepala engkau. Lalu ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba ia melihat gedung istana yang dibangun dari emas, sedangkan batu batanya terbuat dari perak. Kemudian ada sebuah gedung lagi yang dibangun dari permata yakut merah. Bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam. Lalu si hakim bertanya, ya Tuhanku, 2 buah gedung apa ini? Dijelaskan kepadanya, sebenarnya kedua gedung ini dapat menjadi milik engkau sekiranya engkau memenuhi kebutuhan si fakir tadi. Tetapi ketika engkau menolaknya, maka kini keduanya menjadi milik si fulan yang beragama Nasrani itu. Lalu si hakim terbangun dengan terengah-engah. Ia mengucapkan ucapan-ucapan penyesalan dan merasa rugi. Kemudian pagi-pagi sekali si hakim itu pergi menjumpai orang Nasrani itu, lalu berkata, amal kebajikan apakah yang telah engkau lakukan semalam? Orang Nasrani itu balik bertanya, mengapa engkau bertanya seperti itu? Lalu si hakim menceritakan tentang mimpinya. Kemudian ia pun berkata kepada orang Nasrani itu, juallah kepadaku segala kebaikan yang telah engkau perbuat terhadap si fakir itu dengan 1000 dirham. Oh, mau di apa katanya itu? Mau dibeliinya, ya. Nah, berarti sugih nih si hakim, makanya tadi dibilang pemalar tadi tuh. Ya, padahal yang dipinta cuma 2 dirham. Nah, sekalinya apa yang terjadi? Mau dibelinya 1000 malah. Orang Nasrani itu berkata, wahai hakim, semua yang dikabulkan itu tentu mahal. Aku tidak akan menjualnya walau dengan harta seisi bumi. Apakah engkau juga akan berbuat kikir terhadapku berkaitan dengan 2 gedung itu? Lalu si hakim berkata, engkau bukan muslim. Nah, jadi bilang, kau kan bukan muslim, istilahnya gitu. Seketika itu ia memotong ikat pinggangnya dan berkata, si Nasrani ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu huwa haqq. Ada tambahan kata-kata wa anna dinahu huwa haqq, haqqun maksudnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
dan sesungguhnya agama beliau itulah agama yang sebenarnya. Nah, agama yang benar istilahnya begitu. Nah, ini semana ya, kita kalau nak nunggu di momen Asyura, paksa betungguan. Yang nyaman itu udah usah betungguan begitu. Ya syukur-syukur nanti kalau ketemu dimanfaatkan, kita bisa bersedekah juga mengikuti jejak cerita ini, ya. Nah, maksud saya adalah mudah-mudahan kita tanpa menunggu kedatangan hari Asyura, ya mulai hari inilah, ya, bila perlu mulai malam nih. Kapan kita ada kesempatan, baik siang maupun malam, sekira-kira memang kita bisa memberi, ya kan kadang-kadang tuh Allah Subhanahu wa taala tuh ada aja kirim-kirim kepada kita tuh. Kadang ngirim-ngirim pengemis, ya, peminta-minta. Nah, kadang ngirim keluarga, kadang ngirim tetangga kepada kita, yang di situ dia sepertinya mengutarakan hajatnya, dan sekira-kira hajat itu bisa terpenuhi, nah maka penuhilah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekira-kira kita tidak mampu memenuhi semuanya, mungkin setengahnya, ya, tidak mampu juga mungkin 10%-nya, ibaratnya seperti itu. Artinya manfaatkan momen itu, karena laisa wuqu' syai'in bi ghairi iradatihi, itu tidak terjadi kecuali seizin Allah. Zahirnya dia datang, zahirnya dia minta, zahirnya, tapi hakikatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Sesungguhnya Allah yang punya gawi sebenarnya itu, ya. Karena tidak ada sesuatu apapun tadi di luar kehendak Allah, itu tidak ada. Semua terjadi pasti itu atas sekehendak Allah Subhanahu wa taala, seizinnya. Nah, mungkin saja atau mudah-mudahan saja di balik sedikit daripada amal yang bisa kita lakukan itu tadi, kita manfaatkan itu tadi, mudah-mudahan di situ tersimpan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keridhaan itu kalau kita dapatkan berarti akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, disinilah nanti akan berperan taufik Allah tuh, ya. Nah, sekarang kadang kita tahu, tapi nanti di lain saat nih, pas memang ada momennya, nah bisa tidak kita mengamalkannya? Kalau ditolong Allah, pasti bisa jawabannya. Nah, yang susah itu adalah di saat itu Allah tidak nolong kita. Bukan karena kita tidak mampu, tapi memang kita tuh tidak dibuka di saat itu. Sehingga, ya itulah yang terjadi. Kita menyia-nyiakan kesempatan emas yang sedang Allah tawarkan kepada kita. Ya, sama kayak hakim ini tadi, sangat mampu dia, lebih daripada yang dipinta sampai sekian kali lipat. Cuman ceritanya dia tidak dapat taufik, tidak dibuka di saat itu. Akhirnya yang terjadi ya begitulah, dia menyia-nyiakan kesempatan. Nah, artinya mudah-mudahan kalau Allah sorong kita kesempatan-kesempatan emas, mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah, selalu bisa memanfaatkannya. Itu intinya. Sebuah kisah lagi dikisahkan dahulu di Mesir, pernah ada seorang laki-laki kaya pedagang buah kurma bernama Atiyah bin Khalaf, ya. Ia mempunyai banyak harta, kemudian jatuh miskin, bangkrutnya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa selain selembar kain untuk penutup auratnya. Masya Allah, ya. Dia pikir orang sugih, tahu-tahu diuji oleh Allah atau diberi cobaan hidup, melarat, jatuh miskin, sehingga yang ada cuman baju di badan aja. Ketika tiba hari Asyura, ia bangun melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami' Amru ibnul As, ya. Ada Masjid Jami' Amru ibnul As, sahabat Rasulullah SAW, ya. Di antara adat kebiasaan yang berlaku di Masjid Jami' ini adalah bahwa para perempuan tidak boleh masuk kecuali hanya satu hari, ya, yaitu pada hari Asyura, agar dapat beribadah. Laki-laki itu pun berdiri sambil berdoa bersama para hadirin, seraya menjauhkan diri dari para perempuan. Tiba-tiba datanglah kepadanya seorang perempuan membawa anak-anak kecil.
Kata perempuan itu, "Tuan, aku mohon dengan nama Allah, kiranya lapangkanlah penderitaanku beserta anak-anakku dengan sesuatu yang dapat aku jadikan sarana untuk makan bersama anak-anak ini. Sebab ayah mereka sudah wafat," janda nih, ya, "dan tidak meninggalkan sesuatu pun." Jadi tidak ada meninggalkan harta pusaka, tidak ada nih. "Sedangkan aku adalah perempuan terhormat," maksudnya syarifah atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini tadi, "sehingga tidak mengerti siapa yang harus aku tuju. Tahu siapa yang akan aku datangi, tak tahu ya, aku tak tahu nih siapa yang aku datangi nih, minta tolong. Aku tidak keluar pada hari selain pada hari ini selain karena terpaksa," kata perempuan itu tadi, "sehingga mendorongku untuk mempermalukan wajahku. Terpaksa aku harus melihatkan wajah nih. Padahal ini bukan kebiasaanku." Artinya hebat betul berarti begini nih ya, walaupun sudah tahu susah macam itu tetap dia menutup dirinya begitu. Punya sifat apa ya namanya kalau bahasa agama tuh, kalau bahasa kita mungkin menjaga diri daripada meminta. Meminta itu kan bahasa tak nyamannya tamak begitu ya, meminta padahal butuh, tapi tetap untuk menjaga harga diri tidak ada mau mengeluarkan kata-kata meminta tuh. Kecuali ya darurat, kalau tidak ada minta bakal bisa meninggal istilahnya begitu. Nah, lalu Atiyah bin Khalaf ini berkata dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai sesuatu pun, bahkan aku tidak punya sesuatu selain hanya selembar pakaian ini. Ini cuman yang ada. Seandainya aku lepas juga, niscaya terbukalah auratku. Nah, tetapi jika aku tolak, maka alasan apakah yang akan aku kemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti istilahnya kalau Rasulullah nanya nih, ada cucu aku datang ke kau minta tolong, kau tidak ngasih apa-apa. Aduh, semana nih kata Atiyah nih, berpikir gitu ya. Kemudian ia pun berkata, "Mari pergi bersamaku agar aku dapat memberi engkau sesuatu." Wah, tetap diupayakan beliau nolong. Nah, coba nih, ini malu sebenarnya kita dengar cerita ini, karena kita tidak separah Atiyah ini. Nah, kemudian perempuan itu pun pergi bersamanya menuju rumahnya. Lalu ia menghentikan perempuan itu sampai depan pintu rumahnya. Kemudian ia masuk ke dalam dan melepas pakaiannya, lalu mengenakan sarung dari kain usang yang ada padanya. Kain buruk lah bahasa kita. Kemudian ia menyerahkan pakaian itu dari balik daun pintu. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Semoga Allah berkenan memberikan ganti kepada engkau dengan pakaian surga, dan semoga Dia membuat engkau tidak lagi berhajat kepada seorang pun sepanjang hidup engkau." Nah, bagus nih apa ngarannya itu, doanya ya, doa si Syarifah itu tadi. Atiyah bin Khalaf bergembira dengan doa perempuan itu. Lalu ia menutup pintu dan masuk ke rumahnya, seraya berzikir kepada Allah Ta'ala seperti pada malam hari. Kemudian ia tidur. Tiba-tiba ia bermimpi di dalam tidurnya melihat seorang bidadari yang belum pernah ada orang melihat wajah secantik itu. Dan di tangan bidadari itu terdapat sebuah apel yang baunya harum di antara langit dan bumi. Wah, berarti semerbak betul gitu harumnya. Lalu bidadari itu menyerahkan buah apel itu kepadanya. Lalu Atiyah bin Khalaf memecahkan buah apel itu. Ternyata dari apel itu keluar selembar pakaian, dari pakaian surga yang nilainya melebihi dunia dan seisinya.
Lalu bidadari itu mengenakan pakaian itu kepadanya. Kemudian duduk kamarnya, ya. Kemudian duduk kamarnya. Atiyah bin Khalaf bertanya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Bidadari itu menjawab, "Aku adalah Asyura." Nah, yaitu istri engkau di surga. Atiyah berkata, "Bagaimanakah aku dapat memperoleh karunia seperti ini?" Bidadari itu berkata, "Melalui doa perempuan janda miskin itu beserta anak-anak yatim yang telah engkau tolong kemarin." Nah, kemudian Atiyah bin Khalaf terbangun dengan rasa gembira yang tidak terhingga. Bahkan di sekelilingnya masih terasa bau harum itu. Lalu ia pun segera berwudu melakukan sholat 2 rakaat karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian menengadahkan pandangannya ke arah langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, sekiranya mimpiku itu benar dan bahwa perempuan itu memang istriku di surga, maka matikanlah aku." Wah, minta langsung mati ya. Belum lagi selesai dari doanya itu, maka Allah Ta'ala berkenan menyegerakan akhir hidupnya menuju negeri keselamatan. Kalau bahasa kita, belum selesai lagi nak menyapu muha, langsung tumbang ya, langsung Allah kabulkan doanya itu, langsung meninggal di saat itu juga. Ketahuilah bahwa segala yang dilakukan umat manusia pada hari Asyura, baik sekadar mandi, mandi hari Asyura nih, memakai pakaian baru, yang paling bagus lah, maksudnya tidak mesti harus baru beli ya, mengenakan celak mata, minyak wangi, parfum, mengenakan pacar. Kalau pacar itu bebini ya, pacar itu kan inai. Kalau laki-laki di dalam kitab Sulam Taufik tidak boleh pakai pacar, kecuali lil hajat. Lil hajat itu contoh yang paling mudah seperti orang, entah apa kalau bahasa Indonesianya, kalau orang Banjar bilang tuh kena penyakit kuku burukan tuh. Nah, kan obatnya kadang-kadang dikasih inai. Nah, itu boleh kena lil hajat. Kalau dalam kondisi normal haram laki-laki memakai pacar. Kalau bebini, dia sunnah kalau bini orang. Namanya bini ya. Tapi kalau dia perawan hukumnya boleh saja ya. Nah, memasak makanan dengan rempah-rempah, ini nyamani lauk lah kalau bahasa kita. Atau melakukan sholat beberapa rakaat. Nah, sholat beberapa rakaat di hari Asyura itu terserah. Maka semua itu adalah bid'ah tercela, bahasa di kitab ini. Ini ada berarti beliau mendukung pendapat yang seakan-akan kurang baik melakukan hal-hal tadi. Yang sunnah justru meninggalkan semua kebiasaan tersebut, sebab kebiasaan seperti itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat maupun para imam yang 4 dan para ulama salaf lainnya. Adapun hadis-hadis yang meriwayatkan cara-cara itu, maka itu hadis dusta lagi maudhu. Sedangkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dilakukan di berbagai negeri, misalnya menyalakan lampu-lampu dalam jumlah banyak pada hari-hari tertentu dalam 1 tahun, maka itu adalah bid'ah buruk yang mungkar. Nah, ini saya akan memberi semacam penjelasan tambahan. Ini berarti kita kalau memang benar ini ya, ini kan kitab ini terjemah. Kitab terjemah ini boleh jadi isi kitab Arabnya seperti ini. Andaikan benar seperti ini, berarti ini beliau memegang pendapat yang seperti beliau jelaskan tadi. Namun perlu diingat, yang macam ini biasa ranahnya khilaf. Karena tradisi yang disebutkan yang menurut beliau tidak bagus tadi justru banyak kita gawi. Nah, cuman yang kita gawi ini bukan ada berdalil, dalilnya sering kita temukan. Dan di antara salah satu kitab yang saya rekomendasikan kepada Bapak dan Ibu kalau ingin ngecek, yaitu kitab Kanzun Najah was Surur. Itu karangan Syekh Abdul Hamid Kudus. Jadi ulama Indonesia asal Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi imam besar di Masjidil Haram atau di Tanah Haram. Artinya jangan heran nanti akan ada pendapat yang berbeda. Kalau di sini kesannya dianggap buruk,
justru sudah menjadi tradisi kita amalkan. Jadi dalilnya juga ada. Nah, kita tidak perlu menyalahkan mana yang benar mana yang salah, kita berbaik sangka saja. Yang sudah kita lakukan insya Allah bagus juga, silahkan tinggal diamalkan. Ini sekali lagi kalau keterangannya sama. Tapi kalau ini terjemah intervensi daripada pemikiran penerjemahnya, berarti ini di luar wewenang kita. Ya, intinya amalkan aja yang sudah ada. Nah, kiranya Allah Ta'ala berkenan membimbing kita untuk dapat melaksanakan amal-amal yang mulia dan menjauhkan diri dari pelaksanaan-pelaksanaan yang salah atau yang hina. Wallahu a'lam bissawab. Habis pembahasan kita, fa insyaallah bihaulillah wa quwwatih, kita nanti akan masuk bab haji ya pada pertemuan yang akan datang. Pas pula memang mau musim haji ini dah. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.